Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow. Sepertinya hari ini Bitcoin dan beberapa koin lagi melempem sih ya. Tapi ini kayaknya waktu yang tepat untuk melakukan entry. Ini diskon baik ya di awal tahun 2025. Karena kalau bisa lihat ya, Bitcoinnya masih oke, di angka 93, 94 ribu atau 90 ribuan dolar masih oke gitu ya buat melakukan entry. Karena kita lihat ya, setelah halving Bitcoin ya, Bitcoin itu selalu pemompannya kencang banget. Kalian bisa lihat sejak riwayat tahun 2016 setelah halving kedua di tahun 2016 ya. Dan puncak tertingginya itu 1 tahun lebih setelah halving Bitcoin itu terjadi ya, jatuhnya pada tahun 2017 puncak tertinggi dari Bitcoin. Kemudian di tahun 2020 setelah halving yang ketiga, halving Bitcoin yang ketiga tahun 2020, puncak tertingginya kan jatuhnya itu di tahun 2021, yaitu 1 tahun lebih setelah halving Bitcoin itu terjadi. Dan di tahun 2024 kemarin, halving keempat Bitcoin itu sudah terjadi. Maka diprediksikan puncak tertinggi dari Bitcoin yaitu jatuh di tahun 2025 ini. Dan diprediksikan itu di kuartal ketiga bahkan sampai dengan kuartal keempat tahun 2025 ini. Makanya saya selalu katakan jangan nggak dimanfaatkan gitu ya ketika momen koreksi sebelum Bitcoin mencapai puncak tertingginya. Ini bakal lebih kencang lagi ya dibandingkan di tahun 2024 lalu, yang mana periode di bulan November sampai dengan bulan Desember kan oke banget tuh Bitcoin, altcoin ataupun memecoin terjadi pemompan yang sangat signifikan. Nah, ini diprediksikan tahun ini menjadi puncak tertinggi dari Bitcoin. Makanya saya selalu katakan jangan FOMO ketika market lagi bullish, FOMO malah ketika market lagi bearish. Jadi pas cuannya itu maksimal banget. Ini diskonnya lumayan banget. Dan saya baru saja tadi beli PP senilai 18 jutaan ya kalau nggak salah ya. Kalian bisa trade-nya di Bitget. Pas harga PP di angka 0,27 rupiah ya. Ini nah, sebelumnya kan ada 0,0 berapa di harga PP sebelumnya saya entry. Kalau kalian nyimak saya udah dari video lama, saya punya beberapa PP dan entry di harga-harga berapa, dan ini saya masuk lagi ya di harga 0,27 rupiah. Saya manfaatkan momen koreksi ini ya, jangan kebalik gitu ya, biar manfaat, biar cuannya itu maksimal gitu ya. Kalau ada yang tanya, bang kira-kira exchange apa yang enak bang, ya saya pakai Bitget ya, udah lebih dari 4 tahun ini, hampir lebih dari 3 tahun mau ke 4 tahun pakai Bitget, nggak ada namanya gangguan, maintenance dan lain-lain, apalagi trade-nya itu 0% ya. Jadi ketika kalian melakukan registrasi atau melakukan perdagangan itu kan biasanya ada biaya perdagangannya ya, sedangkan di Bitget itu nggak ada. Untuk deposit dan withdrawal juga bisa gunakan peer-to-peer. Apalagi kalian jika melakukan registrasi langsung di link deskripsi ini, itu dapatnya iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto. Ini menarik banget, jadi kesempatan jangan sampai nggak dimanfaatkan sebelum puncak tertinggi Bitcoin itu dimulai. Di Bitget juga, bahkan di saat market lagi bearish aja ya, ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen, bahkan ribuan persen gitu ya dalam waktu 24 jam terakhir. Dan di sini banyak sekali beberapa altcoin serta memecoin yang masih baru-baru, cenderung banyak secara langsung listingnya itu di Bitget. Bahkan launch poolnya iDrop hampir rata-rata semuanya itu di Bitget semua. Makanya saya bilang lengkap banget gitu ya kalau pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, kali ini datang dari PP. Bang, tolong update terbaru dari PP dong. Boleh, tapi nggak kita disclaimer dan Dior. Yes, ini baru saja tadi jam berapa ya? Jam 10 pagi kalau nggak salah. Saya melakukan entry terhadap PP di angka 0,27 rupiah. Ini mantep banget. Bahkan kita lihat volume perdagangan dari PP aja dibandingkan dengan meme coin lain. Shiba Inu aja yang di atas PP market cap-nya hanya di atas volume perdagangan itu di atas 600 jutaan dolar. Sedangkan PP volume perdagangan 24 jamnya itu tembus 1,6 miliar dolar. Gimana nggak ngacang banget kan yang melakukan pembelian terhadap PP di saat momen lagi bearish ini. Dan ada beberapa berita menarik juga di sini bahwa kota Phuket, Thailand ya menjadi uji coba Bitcoin dalam pembayaran kripto untuk wisatawan. Nah, jadi di negara Thailand saat ini mereka melakukan pembayaran dan uji coba pembayaran dalam bentuk aset kripto di sana. Nah, selain juga ada berita yang membuat salah satu market hari ini bearish ya. Kalian bisa lihat pemerintah Amerika Serikat, mereka baru saja diizinkan untuk menjual 69.370 Bitcoin ya
atau setara dengan 6,5 miliar dolar, yang mana ini disita dari Silk Road ya menurut keputusan hakim federal tersebut. Jadi ini mereka bisa menjual Bitcoin. Nah, ini salah satu dampak dari berita tersebut ya, sehingga ada yang terbawa FOMO atas berita tersebut. Jadi kita lihat ya, bahkan Nayib Bukele ini presiden negara El Salvador ya, yang mana ini pro terhadap Bitcoin, bahkan sejak tahun 2021 mereka mengadopsi Bitcoin di negara mereka. Nah, kita lihat bahwa pernyataannya ketika pemerintah Amerika Serikat dibolehkan untuk menjual aset kriptonya atau Bitcoinnya. Dan di sini dia mengatakan bahwa mungkin kita semua akan mendapat kesempatan untuk membeli Bitcoin dengan harga yang diskon. Karena dia tahu di saat momen lagi bearish dia memanfaatkan untuk pembelian dari Bitcoin. Bahkan negara El Salvador ya, per hari ini aja mereka baru saja membeli 11 Bitcoin dan lainnya senilai lebih dari 1 juta dolar sebagai cadangan Bitcoin strategi mereka di negara El Salvador. Nah, jadi mereka memanfaatkan momen bearish ini untuk melakukan pembelian terhadap Bitcoin. Bahkan penulis buku dari Rich Dad Poor ya, si Robert Kiyosaki, nah dia mengatakan bahwa saya terus membeli Bitcoin karena jatuhnya Bitcoin itu berarti Bitcoin sedang diobrol atau didiskon. Makanya saya bilang ini momen terbaik sebelum mencapai puncak tertinggi dari Bitcoin di tahun 2025 ini. Apalagi kita lihat holder dari PP ketika market lagi bearish ini banyak melakukan entry terhadap PP, bahkan ada yang dalam waktu 24 jam terakhir ada yang melakukan hingga 949 PP, maksudnya 949 alamat baru yang melakukan atau holder terbaru dari PP. Kemudian kemarin juga ada yang melakukan hingga 914 holder baru yang sudah melakukan entry terhadap PP tersebut. Nah, jadi ini menarik banget perhatian, bahkan 2 hari yang lalu itu ada yang holdernya naik drastis hingga 1020 holder baru dari PP. Jadi mereka memanfaatkan momen bearish ini, mereka karena tahu ya, karena halving Bitcoin dampaknya itu sekitar 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut. Makanya mereka melakukan entry di tahun ini gitu ya, yang mana sebelum terjadi pencapaian tertinggi dari altcoin, Bitcoin ataupun beberapa meme coin tersebut. Ini bahkan 3 hari yang lalu ada yang melakukan holder mereka naik hingga 1152 holder. Jadi dominan bukannya turun, malah mereka semakin tambah muatan terhadap pemompaan menuju Bitcoin ke puncak tertingginya lagi. Bahkan beberapa pertukaran pun banyak yang membahas tentang dari PP, emoticon PP itu beredar banget di Twitter, termasuk jadi idaman kayaknya saat ini buat terutama sejak tahun 2024 sampai dengan saat ini. Meme dari karakter PP itu menjadi trending topik. Bahkan pemilik si Twitter atau platform X atau pendiri dari Tesla, si Elon Musk pun mereka mengganti ya, sekitar 1 minggu yang lalu mereka telah mengganti foto profilnya menjadi karakter meme PP, yaitu namanya itu Kekius Maximus apa ya namanya kalau nggak salah. Bahkan mereka juga atau Elon Musk pun mengganti namanya dengan Kekius Maximus dari foto profil dan nama profilnya. Jadi menjadi pusat perhatian banget kan, terutama untuk di tahun 2025 ini. Bahkan Arkham pun mereka menunjukkan logo PP ya. Arkham ini semacam trade with intelligence, yang mana ini mereka mengetahui wallet-wallet yang dimiliki oleh para well gitu ya, atau para pejabat-pejabat yang di Amerika Serikat yang menahan dari beberapa aset kripto tersebut. Tidak hanya itu juga, termasuk Mas Facebook Memes pun men-tweet tentang gambar PP dengan menggunakan pakaian Amerika Serikat dan bendera di belakangnya. Tidak hanya itu, New York Post pun, wow, mereka membahas tentang Elon Musk hype tentang Mapcoin yang menjadi daya tarik meme coin, terutama ada gambar PP dan Doge di sini, tapi cenderung ke PP untuk tahun ini. Kenapa? Karena ketika Elon Musk mengganti foto profilnya tersebut, wah, menjadi pusat perhatian global. Bahkan banyak media yang membahas tentang hal tersebut karena ya, lucu aja gitu ya. Elon Musk mengganti gambar foto profilnya menjadi gambar Kekius Maximus dari PP tersebut, karakter meme-nya. Bahkan ada memes magic yang kalian bisa lihat dalam postingan yang terbaru. Apakah bakal terjadi pemompaan yang signifikan banget buat PP? Karena kita lihat PP ini salah satu meme di tahun 2024 yang menjadi pusat perhatian, terutama mereka sudah mencapai puncak tertingginya di tahun 2024 dan harganya nggak jauh beda dari Shiba Inu. Shiba Inu juga 0,3an juga ya, PP sempat 0,2, 0,3an ya, kencangnya 0,4 rupiah. Makanya
Ini kayaknya buat market cap Shiba Inu siap-siap aja bakal kesusul. Kita bayangkan, misalkan saat ini harga PP itu kan 0,28 rupiah, 0,29 rupiah. Market capnya itu sekitar 7,6 miliar dolar ya. Nah, bayangkan kalau misalkan market capnya PP sama seperti market capnya dari Shiba Inu saat ini, itu di angka 12 atau 13 miliar dolar, berarti kan kurang lebih 2 kali lipat dari harga PP saat ini. Berarti kan 0,28, berarti kalau 2 kali lipatnya berarti 0,56. Nah, gimana, nggak enteng kan hitungnya? Kita lihat aja nih ya. Semoga saja tahun ini PP itu stand-nya udah nggak di bawah 1 rupiah lagi ya, minimal di atas 1 rupiah, harganya sama seperti Ploki Inu gitu ya, yang stand-nya itu udah di atas 1 rupiahan. Bahkan MoonPay pun membeli PP dengan senilai 1,9 juta dengan menggunakan PayPal. Nah, ini keren banget nih MoonPay, mereka mendukung pembelian dari PP. Kemudian Volonic Exchange pun membahas tentang PP, kapan PP, kita lihat aja nih. Kemudian ada pemberian terbaru bahwa kita lihat bahwa di komunitas mereka di Reddit, mereka telah menggunakan komunitas dari P-Network sendiri menjadi trending topik di sana. Kemudian, di sini ada yang melakukan pembelian sekitar 3,6 miliar PP. Wah, gila banget ini ya. Jadi memanfaatkan momen bearish untuk melakukan pembelian terhadap si PP tersebut. Bahkan dalam laporan dari Cointelegraph bahwa Vitalik Buterin mereka telah menjual ya, pendiri dari Ethereum blockchain ya. Dia telah menjual 28 meme coin dengan total 984.000 USD coin, kurang lebih 1 juta lah ya, 1 juta US dollar atau USD coin ya, dan mereka telah menyumbangkan hasilnya itu ke badan amal miliknya di Canro, tetapi ia saat ini masih menahan PP dan sekitar 86 miliar PP yang ditahan dari si Vitalik Buterin. Wah, keren banget sih, dia aja nahan PP gitu ya. Bahkan laporan dari laporan Into the Block ya, ada yang melakukan transaksi hingga 73 triliun dalam waktu 24 jam terakhir. Makanya nggak heran banyak analis memprediksi bahwa si harga PP bisa melambung tinggi ketika banyak sekali yang FOMO terhadap PP ketika market lagi bearish tersebut. Ini banyak banget menarik perhatian, bahkan ada yang melakukan hingga 217 miliar PP di platform Kraken. Wow, ini keren banget ya, mereka memanfaatkan momen tersebut ketika market lagi bearish. Makanya saya bilang jangan sampai ketinggalan momen ketika baru kencang, akhirnya kalian FOMO, akhirnya bukannya untung malah nyangkut. Di saat market lagi bearish inilah dimanfaatkan momentumnya tersebut ya. Jadi banyak banget, bahkan di Binance Square pun prediksikan harga PP melambung tinggi banget di sini. Target mereka hingga 640%. Oke, kita nantikan banget ya. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena keuangan ahli kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimana pun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.